Pemirsa, penyebaran virus corona di Indonesia kian mengkhawatirkan masyarakat dan baru-baru ini juga diketahui bahwa pasiennya semakin bertambah. Dan hal ini juga memberikan dampak ke masyarakat hingga masyarakat melakukan panic buying dengan memborong masker dan juga bahan pokok. Lalu bagaimana pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini? Dan untuk mengetahuinya saat ini saya sudah bersama Dr. Ani Ruspitawati, yaitu selaku Kepala Posko Jakarta Tanggap COVID-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Apa kabar Ibu Ani? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Adi, sejauh ini bagaimana upaya dari Dinas Kesehatan untuk menekan penyebaran virus corona? Ya, secara garis besar saya bisa gambarkan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin terbagi ada beberapa fase. Fase pertama adalah mendetek ya bagaimana kita menemukan kasus, kemudian bagaimana kita mencegahnya dan kemudian meresponnya terhadap kasus ini. Penemuan mendeteknya itu dalam bentuk penemuan kasus. Aktivitas di posko ini merupakan salah satu dari upaya Dinas Kesehatan untuk menemukan kasus sebanyak mungkin, yang kemudian juga didukung oleh kegiatan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh seluruh puskesmas dan jajaran di Dinas Kesehatan, kemudian didukung juga oleh tim epidemiologi dari suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan sendiri. Kemudian untuk pencegahannya kita banyak melakukan kampanye promosi kesehatan kepada masyarakat untuk bagaimana mencegah penularan COVID-19 ini. Dan untuk responnya dari Gubernur sendiri udah pernah mengeluarkan satu surat instruksi Gubernur nomor 16 tahun 2020 itu tentang kewaspadaan terhadap resiko penularan dari COVID-19. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan juga pernah mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewaspadaan terhadap INCOV. Waktu itu masih nCoV ya, masih pneumonia novel coronavirus. Kemudian seluruh tata laksana dari yang kita lakukan berdasarkan kepada kedua surat edaran itu, berdasarkan itu dan juga mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh WHO dan arahan dari Kemenkes. Ya, Bu Ani, bisa dijelaskan sebenarnya kegiatan apa saja yang telah dilakukan di posko ini? Pada dasarnya posko ini menerima konsultasi dari masyarakat, bisa berbentuk pengaduan, bisa pertanyaan, bisa konsultasi gitu. Apapun yang terkait dengan COVID diterima dan dilayani oleh petugas posko. Kemudian dari situ apabila kita melihat ada sesuatu yang perlu didalami, itu akan didalami oleh petugas posko. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah apakah dia ada keluhan, ada gejala demam, batuk pilek, apakah pernah bepergian ke negara terjangkit, apakah pernah punya riwayat kontak, itu termasuk hal-hal yang ditanyakan dalam rangka kita menemukan kasusnya itu sedini mungkin. Lalu bagaimana caranya masyarakat untuk mengadu ke pihak Dinas Kesehatan? Posko ini memiliki satu nomor, sebetulnya masyarakat bisa masuk melalui 112 dan 119. 112 itu akan diterima oleh BPBD. BPBD juga punya tim yang menjawab termasuk kasus COVID. Tapi ketika pertanyaannya mungkin sudah lebih detail, memerlukan eksplorasi yang lebih dalam, biasanya akan diarahkan untuk ke posko sini. Karena di posko ini kita menugaskan tenaga kesehatan, dokter, perawat untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Ada nomor handphone yang kita share ke masyarakat, bisa lewat WA, bisa nomor telepon. Kemudian kalau ini teman-teman yang di call center ini adalah menggunakan 119. Kalau untuk COVID 119 yang di sini akan langsung terhubung dengan hotline-nya Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan juga punya posko yang menjawab seputar pertanyaan tentang COVID yang bisa masuk dari 119. Kalau khusus untuk corona sendiri itu biasanya siapa yang mumpuni untuk menjawabnya? Siapa yang bertugas? Saya rasa seluruh tenaga kesehatan yang bisa menjawab tentang hal itu. Jadi sebelum teman-teman di posko ini, sebelum ditugaskan di posko, kita memberikan briefing. Kemudian kalau update terbaru, perkembangan COVID maupun protokol yang terbaru, kita juga update yang akan menjadi dasar buat teman-teman di posko untuk memberikan arahan. Contoh misalkan hari ini Gubernur sudah mulai merilis mengenai pemberian dispensasi kepada pegawai termasuk PNS. Nah ini
diberikan kepada PNS supaya mungkin perusahaan juga bisa mengikuti PNS yang sudah bertugas ke luar negeri, itu kemudian disarankan untuk isolasi diri. Isolasi diri selama 14 hari. Untuk isolasi diri ini maka kantornya harus mendukung upaya itu, karena ini adalah salah satu bentuk dia untuk mencegah penularannya. Nah, ketentuan-ketentuan semacam itu kita update di teman-teman posko, karena pertanyaannya bisa dari masyarakat, bisa dari rumah sakit, bisa juga dari perusahaan yang mempertanyakan mengenai hal ini. Sejauh ini ada berapa orang yang ditugaskan, Bu, khusus untuk COVID sendiri yang menjawab pertanyaan dari masyarakat? Ya, khusus untuk COVID kita buka 24 jam, dibagi dalam 3 shift. Setiap shift kita punya 6 petugas posko. 6 petugas posko. Sejauh ini sudah berapa banyak telepon yang didapatkan semenjak itu dibuka? Data terakhir sampai kemarin jam 6 sore, data update terakhir saya belum lihat, itu sudah 3.900 sekian penelpon yang masuk ke sini. Dan untuk memperluas jangkauan ini, ada rencana dari Pemprov untuk mecah nomor ini menjadi 10 line supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses nomor ini. Dari sejumlah laporan yang Ibu dapatkan, apa saja sih yang paling banyak mereka keluhkan, mereka laporkan? Yang paling banyak sebetulnya beraneka ragam ya. Pertanyaannya tuh mulai dari yang mengarah ke COVID sendiri. Jadi mereka bertanya, saya harus pergi dari sana gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus periksa atau seperti apa? Atau saya punya gejala batuk, pilek ini, kadang-kadang ada sesak gitu, tapi saya nggak ada riwayat apapun gitu. Sebenarnya saya apa gitu? Apakah saya masuk dalam bisa masuk dalam situasi yang harus dipantau untuk COVID? Sampai dengan pertanyaan-pertanyaan seputar misalkan di mana saya bisa dapat masker yang murah? Itu ada juga dari rumah sakit biasanya kalau mereka koordinasi untuk merujuk, mungkin ada kasus PDP di sana, ada kasus pasien yang harus diawasi, dia ingin dirujuk, bisa juga koordinasi ke posko ini. Baik, sebenarnya Bu, kalau kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya kita mencegah peredarannya virus corona ini, karena sebagian mengatakan ini kan seperti influenza, kita tak perlu panik, tapi banyak masyarakat yang masih panik. Boleh untuk edukasi ke masyarakat bagaimana, Bu? Sebetulnya memang harusnya yang penting jangan panik, tapi kita tetap harus waspada karena ini adalah hal baru gitu ya, sesuatu yang baru. Dan karena ini virus, maka sebenarnya yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita. Dan kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita mencegah penularannya supaya tidak semakin banyak orang yang tertular. Ada beberapa cara yang terus kita himbau. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Kita harus punya pola hidup sehat. Kemudian gaya hidup yang sehat juga, cuci tangan, kebiasaan cuci tangan pakai air sabun di air mengalir. Itu kan sebenarnya hal yang sederhana, tapi itu sangat besar pengaruhnya terhadap pencegahan virus ini. Kemudian etika batuk, kemudian isolasi diri, itu yang kemudian sekarang kita lagi sosialisasikan. Jadi kalau kita merasa tidak sehat, secara sukarela harusnya kita sadar untuk menisolasi diri. Artinya tidak menyebarkan virus. Betul, gitu ya. Gitu. Kalau terpaksa harus beraktivitas harus menggunakan masker. Kemudian kita juga sudah mulai mensosialisasikan untuk di semua tempat-tempat yang keramaian ataupun kantor-kantor publik melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner. Itu juga salah satu cara untuk mendetek gitu. Ada nggak di antara orang-orang itu yang perlu kita pantau, perlu kita waspadai. Satu lagi sebenarnya yang penting juga, itu juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan agenda-agenda acara yang mengumpulkan massa, keramaian yang memiliki potensi terjadinya penularan. Salah satu contohnya Pemprov juga sudah mulai menyetop sementara kegiatan Car Free Day, HBKB, karena itu kan tempat berkumpulnya massa. Kemudian sebagai tindak lanjut, kita Pemprov membentuk satu tim review. Jadi kalau ada izin untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian, ada satu tim yang mereview dulu apakah kegiatan ini
punya potensi yang besar terhadap penularan COVID. Iya. Kalau misalkan iya, mungkin sebaiknya ditunda. Iya. Atau kalau boleh dilaksanakan, ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh penyelenggara acara. Iya. Dan kita ketahui Bu, baru-baru ini juga karena banyaknya penyebaran virus corona di masyarakat, ada transportasi publik seperti Transjakarta juga membagi-bagikan masker ke para penumpang dan juga menyebarkan hand sanitizer. Itu tanggapan Ibu seperti apa? Kami sangat mengapresiasi hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk pada dasarnya adalah mencegah penularan dari COVID-19. Menyediakan hand sanitizer di terminal kayak gitu ya, di stasiun, itu satu hal yang positif gitu. Karena memang itu adalah salah satu cara yang ampuh untuk mencegah penularannya. Kemudian membersihkan area di MRT maupun di Transjakarta secara rutin, itu juga salah satu. Dan membagikan masker gratis untuk mungkin spesifik untuk penumpang yang kelihatan kurang sehat. Itu yang memang harus menggunakan masker. Ya Bu Ani, salah satu upaya untuk mencegahnya masuk virus corona atau segala apapun virus adalah menjaga daya tahan tubuh. Lalu Bu Ani sendiri, kita ketahui pasti cukup sibuk dengan urusan virus corona ini. Bu Ani bagaimana menjaga daya tahan tubuh hingga supaya fit hingga saat ini? Sebenarnya prinsipnya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu berarti pola makan kita, pola tidur, itu semuanya harus seimbang. Kalau kita punya satu campaign Germas ya, gerakan masyarakat, jadi memang harus ada keseimbangan antara gerak dan istirahat gitu. Tapi memang ada kalanya kita ada di situasi yang mungkin kegiatannya jauh meningkat, tetap yang harus tetap dijaga adalah makan dan mencuri waktu untuk istirahat, harus itu. Untuk akhir-akhir ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk istirahat Ibu Ani? Biasanya memang sesudah sore masih ada pertemuan-pertemuan, kadang-kadang sampai malam. Ataupun kalau tidak pertemuan, biasanya ada beberapa hal yang mesti kita kerjakan. Ya, nggak sampai malam banget. Mungkin berbeda. Sebenarnya leadingnya di penanganan COVID ini kalau di Dinas Kesehatan adalah di bidang P2P. Mungkin teman-teman di P2P punya satu tekanan yang lebih tinggi. Mereka mungkin lebih malam lagi tidurnya dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Semoga tetap sehat terus. Ayo, makasih.